Happy Sunday and welcome home at New Wine International Church Family. Kami senang dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Dan kami juga rindu bisa menyapa Bapak Ibu melalui kolom live chat. Mari kita ramaikan live chat ini dengan saling menyapa. Dan juga Bapak Ibu boleh menyampaikan pada kami di mana Anda saat ini sedang menonton tayangan kami. Hari ini saya, Fajar Tobing, akan memandu host mingguan di gereja kita. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan serial khotbah di bulan ini, yaitu tentang keautentikan atau keaslian, dalam bahasa Inggrisnya authenticity. Dan di online service hari Minggu ini kita akan mendengarkan khotbah dari Pastor Omin. Gereja kita masih full online service untuk sementara waktu dan akan dilakukan via YouTube untuk setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel @WI-Church dan juga di YouTube channel Robert Lea Sutanto. Ajak teman-teman dan keluarga dan juga kerabat Anda untuk beribadah setiap hari Minggunya. Kids Church telah aktif kembali via Zoom. Untuk detailnya akan tertera di layar berikut ini. Ajak anak Anda dan dampingi anak Anda untuk beribadah bersama-sama sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Ikuti Instagram @NWI-Church, Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui seluruh kegiatan gereja, dan juga sekarang kami hadir di akun TikTok @NWI-Church. Sekali lagi di akun TikTok kami di @NWI-Church untuk Anda dapat melihat tayangan-tayangan singkat mengenai khotbah-khotbah, sharing-sharing firman Tuhan yang dapat memperlengkapi dan menumbuhkan iman saudara. Jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk berpartner bersama dengan kami dan berkontribusi di New Wine International Church agar Anda merasa memiliki rumah dan juga komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami ingin menjadi keluarga Anda. Dengan caranya, Anda bisa mengisi formulir virtual atau online connect card di tautan yang akan tertera di layar, dan juga Anda bisa mengikuti welcome launch setiap bulan di minggu terakhir. Untuk detailnya Anda dapat melihat di akun Instagram gereja kami. Gereja kita mengadakan beberapa program yang dapat diikuti jemaat sekalian. Instagram Live Q&A lebih dalam lagi setiap hari Selasa jam 8 malam WIB di Instagram gereja. Ini adalah Instagram Live untuk membahas setiap sesi dari khotbah kami di minggu sebelumnya bersama dengan para pastor kami, dan juga dapat Anda ikuti di akun Instagram gereja kami @NWI-Church. Bible Study dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam via Zoom. Anda dapat belajar firman Tuhan bersama Pastor Christopher Tapiheru. Connect Group dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis via Zoom. Ini adalah kelompok kecil untuk kita semua jemaat gereja NWI Church untuk dapat bertumbuh lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, dan intimasi dengan sesama kita di gereja dan juga komunitas kita dalam pertumbuhan kita dalam pengenalan firman Tuhan. Kemudian ada live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Lea Sutanto setiap hari Jumat malam jam 7.30 di akun Instagram @RobertLeaSutanto, di akun Facebook, dan juga di YouTube channel Robert Lea Sutanto. Sacred Marriage Bible Study for Marriage Couples, ini adalah sebuah kelompok Bible Study untuk para pasangan yang baru menikah atau sudah lama menikah. Boleh join bersama dengan kami agar kita mengenal dan mengetahui bagaimana menjaga pernikahan kita dalam firman Tuhan. Akan diadakan setiap hari Jumat jam 9.30 malam via Zoom. Kemudian ada juga single class #SatNightFever setiap hari Sabtu jam 9 malam WIB via Zoom, khusus untuk jemaat yang sudah mengikuti kelas Bible Study atau Blesses. Dan juga ada Ladies Bible Study dan Discipleship Class, dibuka untuk umum, diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam via Zoom. Semua link, detail registrasi dan informasi untuk Zoom kegiatan-kegiatan bisa didapatkan melalui DM Instagram @NWI-Church. Untuk persembahan perpuluhan program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 bisa melalui transfer bank dengan detail dan keterangan yang akan muncul di layar, dan bisa juga dengan melakukan scan QR code di layar. Update-nya adalah kita sudah memasuki batch ke-44. Gereja sudah membantu saudara kita yang membutuhkan karena terkena dampak pandemik ini. Masing-masing keluarga yang menerima bagian dalam bentuk sembako, vitamin, makanan, dan lain-lain. Ada juga cuplikannya dalam gambar. Laporan juga bisa dilihat di sosial media gereja. Thank you for your generosity.
Jika ada jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, bisa menghubungi nomorku sesuai yang tertera di layar ini dengan tim sekretariat gereja, atau bisa juga via direct message ke akun Instagram kami. Himbauan untuk tetap berjaga-jaga karena COVID sedang naik lagi. Mari lakukan vaksin dengan lengkap dan juga booster bagi yang sudah menerima sesuai dengan arahan dari pemerintah. Tetap menggunakan masker saat berpergian, selalu cuci tangan, dan jaga jarak dan juga jaga kebersihan kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita juga siapkan catatan khotbah untuk Anda bisa menuliskan rema atau firman Tuhan yang Anda dapatkan dari khotbah minggu ini. Silakan bagikan tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka bisa mengikuti ibadah kita juga. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari gereja kita. Izinkan saya membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Inilah hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di ibadah hari Minggu ini. Dan juga Kau berikan kami ya Bapa kesempatan untuk mendengarkan khotbah. Dan sehingga kami dapat mendapatkan pengertian yang baru, mendapatkan pengajaran yang baru. Sehingga mata kami dibukakan dengan hal-hal yang baru yang Tuhan mau singkapkan pada kami pada hari ini ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayani dengan firman Tuhan, Pastor Omin ya Bapa. Jamah bibir dan mulut hamba-Mu ini sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk membuka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Good morning, good to see you New One Treasure Church. Selamat datang bagi yang sudah berjemaat di sini ataupun baru pertama kali hadir. I hope you guys enjoy your stay. Dan sebelumnya saya cuma mau kasih tahu, don't skip the worship session. Kenapa? Karena momen penyembahan, momen di mana saudara mengangkat tanganmu bukanlah cuma sekedar momen yang harus saudara lewatin. Karena begitu banyak orang sampai detik ini cuma skip the worship session dan cuma datang dengar khotbahnya doang. Padahal sebenarnya worship session adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu adalah momen deklarasi. Itu bukan cuma sekedar kita nyanyiin lagu rohani, karaoke lagu rohani. Tapi adalah sebuah momen di mana kita mendeklarasikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mendeklarasikan kebenaran atas lingkungan kita. So ini bukan cuma sekedar momen yang saudara harus lewatin dan merasa gak penting. Tapi justru ada momen di mana saudara mengizinkan Tuhan membajak hati saudara. Dan biarlah pada waktu setelah saudara worship session ini, saudara siap untuk dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah terlebih dahulu tenggelam di dalam kebenaran. Mari kita bawa ucapan syukur kita bawa teriakan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarkan dirimu mendeklarasikan kebenaran. Let's go. Katakan sama-sama. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Come on. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine, you are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Sing it out. And I know
songs of praise in me. Kami tahu yang patah kau gak anggap remeh. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Identitas kami di dalam-Mu Tuhan. I know, I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I I am. know who I am. Thank you, Lord, for your I know goodness who to I me. am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Saudara tahu nggak bahwa seringkali cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan cara pandang Tuhan terhadap diri kita sendiri itu sangat berbeda. Ya kita dikatakan Gideon bukanlah orang yang pede, Gideon orang gak punya confidence, dia adalah seorang pecundang. Tapi Tuhan mengatakan, kamu pahlawan yang gagah berani. Saudara bisa bayangkan betapa berbedanya hal itu. Terus suara siapa yang kita percaya? Maka ini momennya, kita harus percaya suara Tuhan. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure and confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. Sing it out. I belong to you. You belong to me. 1, 2, 3. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Thank you, Lord. I know who I am. Kami milik-Mu. I know who I am. Selamanya kan I know who I am. I am yours. I am yours. Sing it out. I know who I am. I know who I am. Selamanya. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Selamanya. I know who I am. Kami diterima. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. Sekali You lagi. are mine. Jesus, you are mine. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih kau menerima kami. Katakan sama-sama ya. Here we go. Who am I that the highest king will welcome me? I was lost but he brought me in his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Amen. Come on. Who am I that the highest King would welcome
lost, but He brought me into His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Kami terima kebenaran ini Tuhan, bahwa kami dikasihi, kami anak-Mu, kami angkat suara kami angkat hati kami. And we declare bahwa inilah kebenaran dan realita yang kami percaya. Amin. Terima kasih. Oh, thank you Lord. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu. Oh, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. thank you Lord. Terima kasih Kau menerima kami Tuhan. Thank you. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku tergerak
Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagi jalan mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. sebab rancanganmu lebihi rancanganku. ini janji kami. Ambillah semua seluruh hidupku. Kau yang melayakan kami. Thank you Lord. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur dan ku tahu tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji. Terima kasih berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi Terima kasih Tuhan. Ku perlu Kau tuntun Ini yang kami setiap percaya, Tuhan. langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Come on, katakan sama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan. Dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Ini Sebab pengakuan kami, Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku.
bersama seluruh hidupku, seluruh hidupku. Kami ini milik-Mu, identitas kami di dalam-Mu. It's not about what we can, but who creates us. Ambillah semua seluruh hidupku. Selamat pagi. Saya ingin terlebih dahulu menyapa bagi saudara yang baru mengikuti online service New Wine International Church hari ini. Welcome home. Selamat datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang sudah beberapa kali ikut ibadah kami, saya ucapkan Happy New Year, karena ini masih tahun baru ya, masih minggu keempat dari tahun 2022. Dan tahun ini kita akan banyak berbicara tentang authenticity. Dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita sudah dengarkan powerful message yang dibawakan oleh Pastor Robert Sutanto, Pastor Christopher Tapiheru, dan yang terakhir minggu lalu, Pastor Riguel Lewi Sutanto juga membawakan tentang authenticity ini. Nah, sebelum saya melanjutkan dengan message yang sama tentang authenticity, saya ingin mengajak kita bersama-sama dulu, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati ibadah kami, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati message yang akan disampaikan, biar Roh Kudus yang ambil alih semua dengan kuasa kehadiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada minggu yang keempat ini, saya tetap akan berbicara tentang authenticity, bahkan mungkin sepanjang tahun 2022, authenticity ini akan menjadi tema utama gereja kita sepanjang tahun ini. Kita tahu bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan, ya kita ambil saja binatang itu mempunyai special area of expertise. Misalnya binatang dia bisa lari kencang, ada yang larinya kencang, ada yang larinya pelan. Kalau kura-kura tentu lari yang pelan. Ada yang bisa terbang, terbangnya ada yang bisa tinggi, ada juga yang tidak terlalu tinggi. Burung-burung di udara, berenang, ikan-ikan juga berjenis-jenis binatang yang ada di air. Ada yang bisa loncat jauh, ada yang bisa menggali di tanah. Macam-macam binatang mempunyai special area of expertise. Nah, apalagi dengan manusia. Manusia didesain secara unik, diciptakan oleh Tuhan, di-shape sedemikian rupa, sehingga dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dan berbeda-beda. Nah, God never waste anything. Semua yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita itu, baik itu natural abilities, interest kita, talent, gift, personality, pengalaman-pengalaman hidup, semuanya bisa digunakan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya sebagai satu-satunya creator umat manusia, bahkan seluruh alam semesta ini. Minggu lalu, Pastor L menjelaskan tentang bagaimana sebuah HP itu didesain sedemikian rupa sebelumnya diproduksi. Sesuai dengan fungsinya, kemampuannya, kecanggihan tertentu, dan kemudian kalau launching daripada HP itu berhasil, akan memuliakan, akan memberikan kemuliaan pada desainernya yang mendesain, yang memproduksi. Demikian juga dengan Tuhan, sebelum dia membentuk kita, dia memutuskan peran apa yang akan kita mainkan nanti di bumi. Direncanakan dan dibentuk sesuai dengan peran-peran tersebut. You are the way you are because you were made for specific ministry. Nah, saya akan ajak kita kembali untuk melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27, dan 28. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang pertama mulai ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita ciptakan. Berarti ada satu planning, ada satu desain. Allah mendesain, Allah memplanning bahwa manusia itu akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya ada sesuatu, saudara. Ada qualities yang ditanamkan untuk tugas-tugas tertentu yang akan diberikan kepada manusia. Pertama kali didesain sedemikian rupa, ya, di dalam rencana penciptaan manusia. Lalu kemudian dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka ada eksekusinya, saudara. Ada planning, ada desain, kemudian ada eksekusinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati dan berfirman. Diberkati dan diberikan assignment. Jadi ada satu planning, ada satu eksekusinya, ada satu assignment. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, banyak orang mengatakan bahwa Allah itu, ada orang yang punya kepercayaan Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, lalu ditinggal, biarin hidup, biar mati, nggak peduli. Tapi ternyata Allah tetap, Tuhan itu in control. Karena Tuhan memberikan assignment, lalu Tuhan melihat assignment itu seperti apa, Tuhan kontrol pelaksanaannya seperti apa. Dan itu kita bisa jelas lihat pada waktu sekian ratus kemudian, kejadian di dalam kehidupan Daud. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, Raja Daud mengatakan demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dalam salah satu translation daripada bahasa Inggris luar biasa dikatakan demikian. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day has passed. Alkitab di sini bilang, you are wonderfully complex. You are combination of many factors. Nah, saudaraku, kita akan pelajari kompleksnya seperti apa, factors yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan planningkan dan eksekusi dengan sempurna di dalam hidup kita itu seperti apa. Karena setelah Tuhan selesai dengan semuanya, Tuhan mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan itu sangat baik. Nah, saudaraku, di dalam sebuah istilah atau satu istilah yang diciptakan oleh Pastor Rick Warren, yaitu SHAPE, S-H-A-P-E. Itu berbicara tentang spiritual gift untuk S-nya, H-nya berbicara tentang heart, yang A-nya berbicara tentang ability, P-nya berbicara tentang personalities, dan E-nya experience. Kita akan belajar ya faktor-faktor apa saja yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita yang unik, sehingga kita dapat melayani dengan sukacita, memaksimalkan potensi,
dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. S, saudaraku, SHAPE. S ini hanya ada kalau seseorang sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Sudah istilahnya dikatakan dalam firman Tuhan, teologikalnya, istilahnya adalah kelahiran baru. Lahir baru, kenal Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi yang mengampuni dosanya, menebus hidupnya, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Nah, saudaraku, saya ingin berbicara pada hari ini tentang authenticity, tapi authenticity yang satu paket, saudara. Ya, satu paket authenticity. Karena kalau kita berbicara authenticity, yang tadi diceritakan disabdakan di dalam Kejadian pasal yang pertama, dia memplanning, dia mendesain, dia mengeksekusi, dia memberikan assignment, dan dia tidak membiarkan manusia sendirian keliaran, hidup mati nggak peduli, tapi dia peduli, dia bertanggung jawab, dia tetap ikut di dalam sejarah kehidupan umat manusia, bahkan menyelamatkan manusia di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan S itu, spiritual gift, pada waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pribadi. Masa lalu kita diampuni, masa kini mempunyai arti, masa depan terjamin. Ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk bisa Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahkan hidupmu sebagai satu persembahan yang hidup, tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati, di dalam Roma 12 ayat pertama. Nah, saudaraku, orang sering kali bertanya begini, loh, pelayanan, saya kan bukan pendeta, saya bukan pastor, saya bukan imam, saya bukan full timer. Oh, saudaraku, sesungguh semua orang yang telah dipanggil masuk di dalam kerajaan Allah, semua anggota kerajaan Allah itu melayani. Melayaninya berbeda-beda, panggilannya berbeda-beda, penempatannya berbeda-beda. Tapi Tuhan semuanya memanggil kita untuk melayani. Kita diselamatkan, saudaraku, bukan cuma duduk-duduk santai, tunggu nanti masuk surga. Ya, bukan seperti itu. Dan saudara perlu tahu bahwa kita ini diciptakan bukan produk asal-asalan, produk massal, barang kodian. Tapi sebetulnya kita ini semua masing-masing, every individual of us, ya, setiap individu daripada kita, itu adalah custom design, pesanan khusus, one of a kind, satu-satunya, nggak ada yang sama dengan setiap pribadi manusia. Original masterpiece, ini luar biasa sekali. Nah, saudaraku, banyak yang sudah mendengar apa itu spiritual gift, karunia-karunia rohani, ya, tapi nggak benar-benar ngerti apakah karunia rohani itu. Karunia rohani adalah kemampuan khusus yang spesial, yang khusus, yang spesial, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang pada waktu mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Itu digunakan untuk melayani orang-orang lain, untuk membangun tubuh Kristus. Walaupun karunia rohani diberikan sewaktu Roh Kudus diterima oleh orang-orang percaya, namun penggunaannya dan tujuannya harus dimengerti dan dikembangkan, di-develop. Sementara spiritual kita juga berkembang dan develop. Ya, karunia rohani itu mirip-mirip sama otot kita. Kalau otot kita nggak dilatih, jadi lemah. Tapi kalau otot kita dilatih, jadi kuat, jadi strong. Demikian juga kalau karunia rohani itu semakin digunakan, semakin dilatih, akan menjadi semakin tajam, semakin kuat, dan semakin bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, setiap orang yang sudah lahir baru mendapatkan spiritual gift, karunia rohani. Kemampuan spesial yang diberdayakan oleh Allah sendiri, dan hanya diberikan pada orang-orang yang sudah lahir baru. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Karunia ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan semua orang. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi saudaraku, kesimpulannya begini. Hanya orang yang sudah lahir baru, dia akan terima spiritual gift, karunia rohani. Tidak diperoleh sebagai hadiah karena kerja keras kita, tapi anugerah. Roh Kudus yang menentukan jenis-jenis karunia rohani yang akan diberikan pada masing-masing orang yang berbeda-beda. Nggak bisa kita yang request, tapi Roh Kudus yang memberikan sesuai dengan rencananya di dalam hidup masing-masing orang. Harus dilatih, dikembangkan, dan dipakai, dipertajam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Akan merupakan satu dosa kalau disia-siakan, dan mengoperasikan karunia rohani ini memuliakan nama Allah dan mengembangkan kehidupan rohani kita. Ya, kita bisa menemukan ayat-ayatnya misalnya di dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11, 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31, Efesus 4 ayat 11 sampai 12, 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 11. Tapi in short, saudaraku, karunia-karunia rohani itu misalnya karunia kerasulan, ya, membedakan roh, menasehati, memimpin, menunjukkan kemurahan, karunia membuat mujizat, menggembalakan, berdoa di dalam roh, berkhotbah, melayani, mengajar, karunia hikmat, ya, karunia bernubuat, karunia menginjili, karunia iman, karunia memberi, karunia kesembuhan, dan yang lain-lain. Itu karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang telah kenal terima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. S. Yang kedua adalah H. H itu berbicara tentang heart. Heart itu hati. Nah, saudaraku, untuk bisa melayani Tuhan dan mengenal diri kita menjadi komplit secara otentik, yang komplit di dalam Tuhan, kita harus dengar juga apa kata isi hati kita. Sekumpulan keinginan, harapan, minat, ambisi, mimpi-mimpi, affection, sesuatu yang sangat kita sukai, yang paling ingin dilakukan, yang paling kita care, yang ada di dalam hati kita. Hari ini aja kalau kita ngomong sama orang, saudaraku, kita masih bilang gini, I love you with all my heart. Ya, I love you with all my heart. Hatinya dibawa. Amsal 27 ayat yang ke-19 bilang begini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati kita menentukan siapa diri kita, bukan omongan orang lain, bukan situasi yang memaksa kita, tapi hati kita mencerminkan siapa diri kita ini. Secara fisik saja, saudaraku, sebetulnya ada yang menyelidiki, ya, mengatakan bahwa detak jantung setiap manusia itu polanya unik. Nggak ada yang sama pola detak jantungnya. Itu seperti sidik jari, ya, fingerprints, orang-orang beda. Sidik mata, orang-orang beda. Sidik suara, orang-orang juga beda. Detak jantung kita juga punya pola yang sedikit berbeda dengan siapapun. Ini luar biasa sekali, saudaraku. Walaupun bukan hanya secara fisik kita mempunyai detak jantung yang berbeda pola detaknya, tapi kita juga punya detak jantung emosi yang unik, yang berbeda setiap orang. Ada orang yang lebih bersemangat waktu berpikir tentang suatu subjek, suatu aktivitas, atau situasi yang sangat dia minati. Sedangkan terhadap hal-hal yang lain nggak antusias, nggak mempunyai keinginan. Hal ini menjadi pertanda di mana kita harus mulai pelayanan kita sesuai dengan hati, sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Hati ini berbicara tentang passion, saudara, gairah, semangat tentang subjek-subjek, tentang pengalaman-pengalaman tertentu. Hal-hal yang secara lahiriah menarik minat kita bahkan pada waktu kita masih kanak-kanak. Jadi jangan kita anggap remeh minat kita. Mungkin justru hal-hal ini yang bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu. Roma 1 ayat 9 bilang begini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu.
Efesus 6 ayat 6 bilang begini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, segenap hati, sepenuh hati. Kalau nggak suka, hati ini nggak minat, saudaraku, nggak bisa segenap hati, sepenuh hati. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda-beda, apa yang menjadi passion kita, gairah kita, apa yang menjadi keinginan hati kita, minat kita, berbeda-beda. Temukan, cari, dan lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Allah mau kita melayani dengan penuh gairah, bukan hanya karena kita ditugaskan mengerjakan sesuatu. Tuhan mau agar minat alamiah kita digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kita tahu kalau kita melayani dengan hati kita? Saudaraku, when you are doing what you love to do, no one has to motivate you. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita senang, cinta, ada hati melakukan, kita nggak perlu didorong-dorong, kita nggak perlu dimotivasi, kita nggak perlu disuruh-suruh gitu, saudaraku, ya. Ada antusiasme yang muncul, nggak perlu dimotivasi, nggak perlu dikontrol, tapi kita melakukan semua dengan sukacita, nggak perlu dihadiahi, nggak perlu diaplaus, nggak perlu dibayar, saudaraku. Tapi ada antusiasme yang muncul kalau hati kita ada di situ. Dan hasilnya efektif, bagus, memberikan hasil yang nyata, sangat bagus. Jadi passion, drive, perfection. Ya. Nah, saudaraku, 3 cara untuk melihat di mana hati dan passion kita sedang diarahkan. Yang pertama, a passion for a role. Ada satu passion untuk apa yang kita lakukan. Yang kedua, a passion for a specific people. Ada orang-orang yang kepengen kita bantu, kita tolong. Yang ketiga, a passion for a cause. Ada sesuatu yang kita rindukan terjadi perubahan. Nah, saudaraku, misalnya a passion for a role itu misalnya kita suka desain. Kita suka mengorganisasikan sesuatu, mengoperate sesuatu, menginfluence orang-orang datang beribadah. Kita senang perform di atas stage. Kita senang memperbaiki sesuatu yang rusak. Kita senang memimpin, senang in charge. Kita senang follow the rules dan lain-lain. Ya, ada role yang ingin kita lakukan. Yang kedua, passion for people. I love to be or work with all these kind of people. Kita suka dengan babies. Kita suka dengan toddlers, preschool children, elementary, junior high, high school, ya, college, young marriage. Kita suka bekerjanya di antara wanita, di antara pria, di antara singles atau di antara single parents, di antara families, di antara couples, older adults, orang-orang yang lebih tua, dan seterusnya. Ya, passion untuk people. Ada passion juga untuk satu cause. I get excited about something. So I get excited kalau saya bekerja dengan orang-orang yang mempunyai disable, ya, sex gender issue, financial management. Saya suka dengan parenting. Saya suka dengan family, dengan marriage. Ya, saya suka melayani yang divorce recovery. Ya, saya suka dengan penginjilan. Ya, saya suka dengan illness, orang-orang yang sakit, yang injury. Saya suka dengan mobilizing people for ministry. Saya suka supaya di dalam satu worship. Saya suka dengan politik. Saya suka dengan business, ekonomi, science, technology, community, neighborhood issue. Banyak sekali, saudaraku. Ya, semua bisa Tuhan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu heart, hati. Yang ketiga tuh ability, saudaraku. Applying your ability. Ability itu talenta, bakat alamiah pada waktu kita lahir. Setiap orang punya bakat alamiah yang berbeda-beda. Ada orang, saudaraku, ada orang yang pandai ngomong. Malah ada orang bilang begini, dari perut mamanya keluar langsung dia bisa ngomong. Wah, luar biasa. Ya, ada orang terlahir tuh memang atlet, olahragawan, jagoan olahraga apapun. Ada orang yang jago matematika. Ada orang yang jago musik, musical talentanya luar biasa, musicality-nya. Atau orang yang jago dalam segi-segi mechanical, ya, nggak bisa dilawan, hobinya luar biasa sekali. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih, saudara. Tuhan bikin, setiap orang beda-beda, ya.
Di dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai yang ke-6, pada waktu tugas mendirikan kemah pertemuan, saudaraku, ada orang yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu oleh Tuhan. Ya, Keluaran 31 ayat 2 sampai 6, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini luar biasa. Natural ability. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, tapi dimiliki oleh Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Nah, saudaraku, kita perlu tahu, semua natural ability, kemampuan alamiah ini kita datangnya dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang, saudaraku, ya, orang yang belum kenal Tuhan, atau orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, natural ability, kemampuan alamiah ini dipakai untuk berbuat dosa. Ada orang yang jago bongkar-bongkar kunci, saudaraku, curi mobil, bongkar rumah, bikin virus komputer, ya. Bahkan sekarang ini game online, saudaraku, hati-hati sekali. Karena saya baru membaca ada psikolog di Jakarta, mereka cukup terkejut pada waktu ada anak umur 5 tahun, saudaraku, ya, main game di online itu, kemudian sampai ada satu relationship, sampai kemudian ada terjadi sexual abuse, terjadi tindakan melakukan seksual dengan pengasuhnya. Orang tuanya syok, psikolognya kaget. Tapi itu terjadi di dalam game online yang kalau tidak diawasi orang tua bisa disalahgunakan. Tapi bukan kemampuannya itu jahat, tapi motif menggunakannya itu yang tidak baik. Nah, natural ability ini datangnya bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Pada waktu lahir Tuhan kasih dalam hidup kita. Makanya sama pentingnya dengan spiritual gift. Sama rohaninya dengan spiritual gift. Kalau digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bedanya, satu datang pada waktu kita lahir secara natural. Satu datang pada waktu lahir baru, terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tapi dua-duanya di dalam tangan Tuhan will be very powerful untuk bisa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa natural ability yang dicatat. Misalnya dalam bidang artistik, dalam bidang arsitektur, dalam bidang administrasi, bikin roti, saudaraku, bikin perahu, jago debat, jago desain, jago pahat, jago pertanian, fishing, gardening, leading, memimpin, managing, bikin musik, bikin senjata, menjahit, perkayuan, painting, jago filsafat, tukang jahit, berlayar, mengajar, menulis, dan lain-lain. Banyak sekali dalam Alkitab berbicara tentang natural ability. Nah, saudaraku, ada bahkan yang dimampukan sama Tuhan untuk jadi orang kaya. Saudara mungkin belum tahu ayatnya, saya ajak saudara baca Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan demikian, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ada orang yang dimampukan jadi kaya sama Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudaraku, ya, pandai bikin usaha yang profitable, yang menguntungkan, pandai bikin build bisnis yang bisa menjadi berkembang dan menguntungkan, bisa bikin deal bisnis, jago berjualan dan sebagainya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa semua kemampuan itu diberikan oleh Tuhan. Bantu orang yang kekurangan. Bisa kita bersaksi tentang pertolongan Tuhan pada orang-orang yang non-Kristen, dan jangan lupa bayar perpuluhan. Ya, saudaraku. Jadi, be a kingdom builder, not a wealth builder. Be a kingdom builder, not a wealth builder. Nah, saudaraku, itu adalah tentang natural ability. Ya,
Kita kalau mau tambahkan masih banyak lagi ya. Kita bisa tambahkan entertaining, recruiting, interview, research, graphic, planning, evaluating, counseling, linguistik, jago macam-macam bahasa, editing, promotion, repairing, feeding the needy, ya. Recall, ada orang-orang yang punya photographic memory. Ingat nama orang, ingat nama nomor-nomor, ingat peristiwa-peristiwa, ingat orang ulang tahun, ingat macam-macam. Ya, otaknya tuh sekali masuk nggak bisa lupa. Ada yang jago public relation, landscaping, decorating. Ya, ada yang jago jadi usher welcoming, video recording, IT, PowerPoint, lighting, dan lain-lain. Banyak sekali natural ability yang bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita dapat dari Dia dan kita berikan untuk Dia. Nah, saudaraku, ke SHA. P sekarang. P itu berbicara tentang personality, memakai kepribadian kita. Saudaraku, ada sesuatu yang unik. Nggak ada orang yang punya kepribadian yang sama. Orang kembar aja kepribadiannya nggak sama. Ya, saudaraku, pasti ada perbedaannya. Setiap orang punya ciri-ciri kepribadian yang berbeda. Yang besar-besar aja, saudaraku, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ya, introvert itu tuh maunya bergaul sama orang-orang tertentu, senangnya menyendiri, senang ketenangan. Kalau ekstrovert tuh senangnya rame-rame, banyak dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang dalam satu tim. Ada yang suka kerjaannya tuh rutin saja, administrasi, ya. Ada yang suka macam-macam pekerjaan yang berbeda, yang outdoor, yang dinamis. Ada yang tukang pemikir, thinker. Ada juga yang tukang merasa aja, feelingnya yang lebih tajam. Ya, ada orang yang hebat kerjanya sendiri. Ada orang yang akan sangat efektif kalau dia bekerja bersama-sama dengan tim. Ya, Alkitab juga bercerita tentang beberapa pribadi yang berbeda. Misalnya Rasul Petrus, dia adalah seorang sanguinis. Rasul Paulus, dia seorang kolerik. Nabi Yeremia, melankolik, saudaraku. 12 murid Tuhan aja, kepribadiannya, personalitinya beda-beda. Makanya banyak interpersonal konflik di antara mereka. Konflik, beda pendapat, ya, beda tujuan dan sebagainya di antara 12 murid. Tapi itu Tuhan ambil, Tuhan pakai menjadi satu keseimbangan yang luar biasa. Tidak ada temperamen yang salah, tidak ada temperamen yang benar dalam ministry. Semua dibutuhkan untuk balance, untuk keseimbangan. Cara kita menggunakan karunia rohani dan kemampuan alamiah itu akan sangat dipengaruhi oleh kepribadian kita. Kita dapat pada waktu kita lahir, kita dapat kemampuan alamiah. Nah, natural abilities. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita dikanugerahkan oleh Roh Kudus spiritual gift. Tapi operasinya, saudaraku, tergantung dari masing-masing personality. Berbeda. Dua orang yang punya karunia yang sama pada waktu melakukan pelayanan yang sama, pelayanan yang sama dengan kepribadian yang berbeda, hasilnya akan tidak sama, saudaraku. Akan memberikan warna yang berbeda. Ya, jadi it feel good to do what God made you to do. Indah rasanya kalau kita mengerjakan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa yang Tuhan bentuk di dalam diri kita untuk dikerjakan. Nah, saya akan datang pada satu hal yang sangat penting, yang terakhir, last but not least. Yang terakhir tentang experience, employing your experience. Saudara, masing-masing kita, semua kita, dari kecil sampai besar, kita tuh dibentuk oleh pengalaman hidup. Every stage of our life, dari kecil, dari bayi, dari anak-anak, dari anak remaja, pemuda, sampai dewasa, married, punya anak, kakek-kakek, dan sebagainya, itu punya pengalaman hidup banyak sekali. Setiap diri kita dibentuk di dalam pengalaman hidup. Dan sebagian besar dari pengalaman hidup itu di luar kontrol kita, saudara. Terjadi bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya menjadi seorang dokter, jatuhnya jadi tukang ojek. Kita maunya jadi seorang insinyur, malah jadi seorang ekonom.
Kita maunya menjadi seorang graphic designer, malah menjadi politikus. Ya, banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Namun Allah mengizinkan ini semua dengan tujuan untuk membentuk kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semuanya mendatangkan kebaikan, saudaraku. Kalau saudara mau mengerti tentang the complete authenticity di dalam Tuhan yang lengkap, ya saudaraku, yang sesuatu yang luar biasa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ada 6 jenis pengalaman yang perlu dimengerti dalam pembentukan Allah melalui pengalaman hidup kita. 1. Pengalaman family experience, di dalam pengalaman kita di dalam keluarga kita sejak kecil. Family upbringing itu membawa satu hal yang sangat luar biasa dalam pengalaman hidup kita. Education experience, pengalaman di dalam pendidikan, ya. Vocational experience, dalam pekerjaan, saudaraku. Spiritual experience, kita pengalaman rohani kita, ya. Ministry experience, pengalaman di dalam pelayanan kita. Dan yang terakhir, painful experience. Dan saya akan berbicara tentang masalah painful experience ini. Karena saudaraku, painful experience ini paling banyak dipakai Allah untuk mempersiapkan pelayanan kita. Kalau saya membaca saudaraku kisah-kisah orang besar di dalam dunia ini, kisah-kisah orang yang mempunyai achievement yang sangat luar biasa, itu mereka mempunyai sedikit banyak mempunyai painful experience, punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di dalam hidup mereka. Ada yang pada waktu kecil kena sexual abuse, ada yang melahirkan anak karena tidak terkontrol, kehidupan yang bebas, umur belasan tahun, 14-13 tahun, punya anak, saudaraku. Ada yang mengalami physical abuse oleh orang tuanya, oleh kakeknya, neneknya, oleh pamannya. Banyak sekali. Ya, saudaraku, tapi saudara, saya mau kasih tahu satu hal. God never waste a hurt. God never waste a hurt. Pelayanan terbesar justru akan muncul dari pengalaman terburuk yang pernah kita alami dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman yang sangat menyakiti untuk memperlengkapi pelayanan kita terhadap orang lain. Namun ada satu kebenaran yang sangat powerful yang harus kita mengerti, saudara. Pengalaman yang paling memalukan, paling menyakitkan, paling mau kita sembunyikan, paling mau kita tutupi, yang paling gelap, yang paling kita benci, gak mau ingat-ingat, justru itu yang akan Tuhan gunakan untuk menolong orang-orang lain di dalam pelayanan kita. Tapi ada satu hal yang sangat penting, kita harus berani terbuka, kita harus berani membagikan pada orang lain, tidak menutup-nutupi, secara jujur semua kesalahan kita, kegagalan kita, ketakutan kita share. Orang akan terberkati pada waktu kita berani bersaksi akan kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan atas kelemahan-kelemahan kita, daripada kita hanya menyombongkan diri atas semua kekuatan-kekuatan kita. Nah, saudaraku, di dalam 2 Korintus 1 ayat 8-10 Tuhan bilang begini. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Depresi yang berat, saudara. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami.
bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Kalau Rasul Paulus nggak terbuka, saudaraku, akan kelemahan-kelemahannya, orang-orang tidak terberkati, tidak dikuatkan, tidak dihiburkan. Dan orang tidak tahu bahwa dia pernah mengalami depresi yang begitu hebat dalam luar biasa. Jadi saudaraku, don't waste your pain. Use it to help others. Saudaraku, shape spiritual gift, your heart, ability, personality, dan experience itu akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Hurting, painful experience, saudara bisa bayangkan. Saya pernah ketemu tetangga saya punya anak Down syndrome. Orang tuanya kayak gimana, saudara? Bagaimana mereka sedihnya dan kecewanya luar biasa sekali. Melihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun anak itu tumbuh dalam kondisi Down syndrome. Sangat menjadikan. Tapi orang-orang seperti ini bisa dipakai untuk melayani orang lain yang punya anak Down syndrome. Ya, pada orang-orang yang di-abuse sexually secara kecil, disodomi, di-rape, datang dari keluarga broken home, orang-orang yang divorce, pasangannya selingkuh, ya, miskin sampai nggak bisa makan, dibully sejak kecil di dalam keluarga, di sekolahan, di tempat pekerjaan, dipecat kerjaan, patah hati. Dia adalah anak hasil aborsi atau dia pernah ditinggalkan oleh pacarnya, ditipu sehingga dia melakukan abortion. Dia pernah dipenjara. Dia pernah jadi pengemis, pernah homeless, dan lain-lain korban kekerasan yang nggak habis-habisnya, saudaraku. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan mau panggil saudara untuk menjadi satu alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Dia memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengenal diri kita, mau dipakai sama Tuhan, datang kepada Tuhan dengan jujur. Dan dia akan menolong kehidupan saudara. Saya akhiri dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka-mereka yang mengalami kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang merasa tidak layak dipakai oleh Tuhan. Mereka yang merasa tidak mampu, tidak punya apa-apa di dalam hidup mereka yang bisa dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan betapa setiap individu berharga dan unik dan diciptakan dengan sangat indah di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bisa pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus beracara, terus berbicara berkuasa Roh Kudus, dan Tuhan memberkati semua orang yang mendengarkan message pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat daripada Tuhan, kita kasih yang berlimpah daripada Allah Bapa, anugerah yang luar biasa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menghiburkan, menguatkan, menuntun, mendampingi, memberikan sukacita dan kemenangan di dalam hidup kita mulai saat ini sampai kita nanti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah online minggu depan. God bless you.